Pitra Romadhoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina. Teman Eki tertawa beri bukti di kamar mayat. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm kit berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian. Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa 1 helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadhoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Kalau dibilang gak rusak gak mungkin sih, soalnya depannya kan hancur, kata Franciscus dikutip dari YouTube Uya Kuya, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak rusak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Kaca masih ada, ininya, bagian dagu, pecah, patah tinggal busa, saya foto sendiri, kata Franciscus lagi. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Belakangnya hanya lecet sedikit, bagian depannya hancur dan darah di dalam bau banget, darah kentalnya banyak, tutur dia. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Kalau menurut saya masuk akal juga sih, kecelakaan, kalau melihat kondisi hancurnya, kebanyakan sebelah kanan, tangannya sudah patah, helm bagian depan, ungkapnya. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Itu keras banget ya helm itu yang saya tahu. Kalau sampai pecah itu tabrakannya harus keras banget. Kalau dihancurkan pakai palu gak bisa, pasti mental, kata dia. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Jadi bagian kepala belakang agak kebuka, agak sedikit ngangkat ke atas, kata dia. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Ini helmnya gak rusak ini, masih ada kacanya ini, kata Pitra Romadhoni di Kompas TV. Apalagi kata Pitra Romadhoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi ini gak kenapa-kenapa, dan tiangnya juga gak kenapa-kenapa, harusnya ada bekas lecet motor atau warna motor menjadi petunjuk bahwa ada goresan di tiang itu, ujarnya. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian.
Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa satu helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul dua saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 12 Agustus 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Deddy Mulyadi dibuat naik pitam oleh anak salah satu saksi kasus Vina, Ismail. Ia marah setelah tahu dibohongi oleh anak Ismail, Purnomo yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Pada Sabtu malam tanggal 27 Agustus 2016, Ismail mengaku sedang mengantar anak angkatnya, Purnomo untuk melamar Yeni ke Cirebon. Saat itu keduanya melihat sepasang anak muda terlibat kecelakaan di sekitar flyover Talun. Mereka menduga bahwa keduanya adalah Vina dan Eki, sebab pada tanggal 27 Agustus itu Purnomo pulang melamar Yeni. Namun, saat Deddy Mulyadi mendatangi rumah Yeni untuk mencari kejelasan pengakuan Purnomo, ia mendapati fakta lain. Ternyata pada tanggal itu Yeni sudah tidak berada di rumahnya dan sudah bekerja ke Malaysia. Saya kan gak mau bohong atau gimana, jadi saya ada buktinya, paspornya masih ada, bukti-buktinya tanggal berapa, kata Yeni dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Senin, 12 Agustus 2024. Deddy Mulyadi pun mengaku heran bagaimana ceritanya Yeni dilamar oleh Purnomo saat dirinya ada di Malaysia. Gimana yang sebenarnya, Yeninya ada gak waktu lamaran? Kita gak boleh dianggap bohong, tanya Deddy Mulyadi ke Purnomo. Rupanya Purnomo baru mengaku bahwa saat lamaran itu hanya ada ibunya Yeni, adiknya, kemudian seorang pria, dan keponakan Yeni. Purnomo juga mengatakan saat itu rencana pernikahannya batal karena Yeni ingin bekerja ke luar negeri. Kemudian Deddy Mulyadi pun kembali menegaskan apakah saat melamar Yeni ada di rumahnya atau tidak.
Ismail pun kini mengatakan kalau saat itu Yeni tidak ada di rumahnya.